Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nurul Laili dan bersama rekan-rekan saya Alfian Putra Fahmi Pangestu dan Nova Nur Hikmah selaku dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang jurusan Ilmu Hukum akan membawakan materi pertemuan 8 mengenai mogok kerja dan penutupan perusahaan atau lockout. Pertama-tama, apa sih mogok kerja itu? Dan saya akan menjelaskan apakah boleh mogok kerja, apa penyebab terjadinya mogok kerja, mengapa negara mengakui hak mogok kerja, seperti itu. Nah, yang pertama-tama definisi dari mogok kerja itu sendiri adalah tindakan pekerja atau buruh yang dilakukan atau direncanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Selain itu ada juga definisi dari pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan mogok kerja merupakan tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Nah, teman-teman, dalam membahas mengenai mogok kerja terkait erat pula dengan serikat pekerja dan gerakan serikat pekerja, setidaknya tercatat pada tahun 1882 di Yogyakarta sudah terjadi pemogokan massal yang dilakukan pekerja pabrik gula dari bulan Juli 1882 sampai dengan pertengahan Oktober 1882. Hal ini membuktikan kalau mogok kerja sendiri telah terjadi jauh sebelum adanya serikat pekerja di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas jaminan hukum mogok kerja. Pada prinsipnya, mogok kerja itu merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh para pekerja dan atau serikat pekerja sepanjang dilakukan dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hak untuk melakukan mogok kerja harus didasarkan pada gagalnya perundingan, di mana telah dibatasi yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam konteks perselisihan hubungan industrial dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, pekerja dan atau serikat pekerja telah mengajukan permintaan runding kepada pengusaha secara tertulis kepada para pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 dan atau kedua, perundingan terjadi namun antara pekerja dan pengusaha tidak mencapai kesepakatan atau jalan buntu atau deadlock. Jadi kesimpulannya, boleh nggak sih mogok kerja? Pada dasarnya mogok kerja diperbolehkan atau merupakan hak dasar pekerja dan serikat pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun harus pelaksanaan mogok kerja tidak boleh sembarangan dan harus tetap menaati koridor hukum yang ada. Jika tidak, mogok kerja dikategorikan tidak sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih penyebab terjadinya mogok kerja. Mogok kerja bisa terjadi karena sikap perusahaan tidak terbuka. Yang pertama, yang kedua, perusahaan menerapkan peraturan secara kaku. Yang ketiga, perusahaan kurang luas dan kurang tanggapnya manajemen perusahaan terhadap para pekerjanya. Dan selanjutnya, bagaimana kewajiban perusahaan terhadap pembayaran upah bagi pekerja yang melakukan mogok kerja? Selama mogok kerja itu dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan dalam pasal 139 dan pasal 140 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan tetap berhak mendapatkan upah. Artinya, pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur mogok kerja. Pada dasarnya, hukum mogok kerja ini secara lebih spesifiknya diatur dalam pasal 140
prosedur mogok kerja yang sah menurut aturan mogok kerja. Disebutkan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pemberitahuan mogok kerja tersebut sekurang-kurangnya terdiri yang pertama waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja. Yang kedua, tempat mogok kerja. Yang ketiga, alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja. Dan yang keempat, tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja. Sementara itu, jika mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana ketentuan tersebut, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara 1. Melarang para pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi, atau bila dianggap perlu melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Nurikma akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang mogok kerja dan penutupan perusahaan atau lockout. Ada yang tahu nggak sih tentang penutupan perusahaan atau lockout? Penutupan perusahaan sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruh atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Hal tersebut terdapat di pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penutupan perusahaan adalah salah satu hak pengusaha. Apabila dilihat dari sisi pengusaha, penutupan perusahaan merupakan hak pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagian atau seluruhnya untuk melaksanakan pekerjaannya. Tapi pengusaha nggak boleh nih melakukan penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan dari si pekerja atau buruh. Penutupan perusahaan juga tidak boleh dilakukan oleh perusahaan yang melayani kepentingan umum seperti rumah sakit, pelayan jaringan air bersih, pusat tenaga listrik, komunikasi, pengolahan minyak dan gas, dan juga kereta api. Pengusaha yang ingin melakukan penutupan wajib untuk memberitahu secara tertulis ke pekerja atau si buruh dan juga instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 7 hari sebelum dilakukannya penutupan. Pemberitahuan tersebut berisi waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri, lalu alasan dan sebabnya melakukan penutupan perusahaan. Nah, tadi dijelaskan bahwa perusahaan berhak untuk menolak pekerja atau buruh melakukan pekerjaannya. Tapi, jika dalam kondisi sesuai pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, pengusaha dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau buruh dengan alasan pekerja tidak masuk karena sakit sesuai dengan keterangan dokter. Perusahaan boleh melakukan penutupan perusahaan bila perusahaan tersebut mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut atau keadaan memaksa lainnya. Perbedaan pembubaran perusahaan dan juga penonaktifan perusahaan. Ketika berbicara tentang pembubaran perusahaan, secara awam bisa bermacam-macam diartikannya. Bisa perusahaan itu tidak dibubarkan secara hukum, tapi hanya dinonaktifkan jika memang dirasa penutupan atau pembubaran perusahaan itu cukup kompleks atau tidak bisa dilakukan di saat ini. Namun ada juga pembubaran perusahaan yang harus menghapus daftar perusahaan di Kemenkumham dan menghapus status badan hukumnya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang PT, di mana pembubaran perusahaan ini disetujui oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan tersebut jadi tidak dapat diputuskan oleh pihak lain selain RUPS. Saat RUPS setuju, maka dilakukan proses likuidasi, yaitu untuk membereskan kekayaan perusahaan. Dalam proses pembubaran, perusahaan memiliki kewajiban, yaitu menyelesaikan seluruh kewajiban ke karyawan maupun pihak ketiga, harus membereskan aset perusahaan. Jadi tidak bisa perusahaan bubar tapi terdapat aset atas namanya, misalnya properti, mesin, dan kendaraan. Maksud dari pemberesan adalah dijual atau dialihkan ke pihak lain.
sampai perusahaan hanya memiliki kekayaan likuid, yaitu aset yang telah dialihkan dan menjadi harta kekayaan perusahaan, mencabut izin usahanya, dan mencabut status wajib pajak dari perusahaan tersebut. Jadi, ketika pembubaran disetujui oleh RUPS, konsekuensinya perusahaan tidak lagi menjadi suatu badan hukum di Indonesia. Jadi semua kewajiban harus dilunasi, asetnya harus dirapikan sebelum ditutup. Dan izin atau dokumen yang dimiliki wajib dicabut atau diselesaikan. Selain izin, terdapat dokumen lain seperti BPJS, rekening, kepesertaan di asosiasi yang harus dicabut dan diselesaikan. Bisa dipahami, perusahaan masih dianggap sebagai badan hukum sampai dengan pertanggungjawaban RUPS diterima oleh RUPS atau pengadilan yang menandai selesainya proses likuidasi. Jadi pembubaran ini menjadi proses yang cukup panjang. Penutupan dan pembubaran perusahaan merupakan suatu proses yang diperiksa dulu sebelum bisa diterima oleh RUPS, baik dari sisi legalnya maupun sisi pajaknya. Sementara penonaktifkan PT atau perusahaan tidak membubarkan perusahaan sehingga tidak melakukan kegiatan usaha. Tapi jika perusahaan ini tidak dibubarkan dan masih adanya badannya hukum, jadi ada kewajiban yang timbul diantaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Putra Pempengestu. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang mau kerja dan penutupan perusahaan atau lockout. Di sini saya akan membahas yaitu tentang upaya sebelum dan selama pemogokan. Instansi pemerintahan dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib memberikan tanda terima. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalahnya yang menyebabkan timbulnya pemogokan kerja dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Jika perusahaan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka haruslah dibuat perjanjian bersama ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau pihak pegawai yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. Dan jika dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi pemerintahan yaitu dari dinas ketenagakerjaan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyelesaikan masalah ini yaitu kepada pihak yang berwajib, yaitu melalui hubungan industrial yang berwenang atau lembaga penyelesaian hubungan industrial. Nah, adapun larangan yang dilarang oleh siapapun tidak dapat menghambat halang-halangi pekerja atau buruh atau serikat menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah sesuai dengan tertib dan damai. Siapapun dilarang melakukan penangkapan atau penahanan, baik itu buruh maupun pekerja serikat yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai. Seperti itu. Dan adapun hak pekerja, dalam hal hak pekerja ini, buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutannya secara normatif yang sungguh dilarang oleh pengusaha, pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah. Penutupan perusahaan atau lockout merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagai atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan atau lockout sebagai tindakan balas dendam sehubung dengan adanya tuntutan normatif dari para pekerja, serikat atau buruh. Tindakan penutupan perusahaan atau lockout harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi pertemuan ke-8 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.